Gembala sidang seng pertama itu adalah seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Saya adalah contoh bagaimana pelayanannya itu penuh dengan kuasa. Jadi saya datang ke gereja dalam keadaan sakit, seorang nggak percaya Tuhan, dan di situ malam itu Tuhan menjamah saya. Dan orang yang dia pakai adalah gembala sidang saya. Gembala sidang saya yang pertama itu kemudian dipakai Tuhan di keliling Indonesia, bikin KKR kesembuhan di mana-mana, termasuk bikin KKR kesembuhan di Yogyakarta. Kami pakai waktu itu bagian daripada keraton bagian selatan ya. Di daerah situ dibikinin KKR. Saudara sekalian, gembala sidang saya itu adalah seseorang yang sangat amat menjaga ajaran. Dia ketat sekali soal ajaran. Tetapi dia tidak pernah menjaga dirinya. Itu sebabnya kemudian pelayanannya berakhir hancur berantakan dan hidupnya sendiri hancur berantakan. Ya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Ada banyak nasihat dia berikan kepada hamba Tuhan yang masih muda ini. Ya. Nasihat yang dia berikan patut diperhatikan juga buat zaman sekarang, buat kita-kita sekalian. Ya. Nah, tapi semua nasihat Paulus itu menurut saya itu bisa disimpulkan dalam satu ayat ini. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Nah, gembala sidang yang pertama itu mengawasi ajaran, tapi tidak mengawasi dirinya. Nah, balancing ini perlu kita perhatikan. Kita perlu mengawasi dua-duanya ya. Nah, saudara-saudara perhatikan begini. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Perhatikan apa yang tidak disebut. Tidak disebut, awasilah orang lain. Nah, ini bukan mengatakan bahwa Paulus itu mengajar Timotius melalaikan tugas penggembalaannya. Enggak sama sekali. Saudara bisa baca di dalam 2 suratnya itu, dia tetap mengajarkan kepada Timotius apa yang harus dilakukan sebagai seorang gembala sidang, bagaimana mesti memperhatikan domba-domba, bagaimana itu mencari aktivis, mencari yang namanya pengurus, kemudian dia banyak bicara tentang bagaimana cara yang harus mengajar sesat, banyak sekali ajarannya itu. Tapi nasihat awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu itu menjadi penting sekali. Begini saudara sekalian, karena kadang kita ini terlalu sibuk ngawasi orang lain dan lupa ngawasi diri sendiri. Terkadang saking asik jadi polisi, rumah sendiri kemalingan. Saking asiknya membangun rumah orang lain, rumah sendiri terbengkalai. Saking asiknya cari kesalahan orang lain, kesalahan sendiri itu sudah tambah menumpuk, menyolok, nggak terselesaikan. Nah, selain itu, sebenarnya mengawasi orang lain itu juga bisa dilakukan dengan salah satu caranya juga kita mesti mengawasi diri kita sendiri. Ya. Dan mengawasi ajaran kita. Maksud saya begini, kalau kita sendiri beres, kemudian ajaran kita beres, orang lain akan diberkati karenanya. Ya. Kalau ajaran kita benar, hidup kita nggak beres, orang nggak akan diberkati. Nah, beberapa orang tuh keberatan dengan ayat di Timotius ini karena kesannya mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa Paulus tidak mengajar Timotius untuk berdoa saja, minta Tuhan yang mengawasi dirinya dan ajarannya? Kenapa harus dia sendiri yang menjaga diri dia? Diri kita menjaga diri kita. Kok kesannya kok tidak rohani sekali? Nah, saudara sekalian, menurut saya, saudara perlu memperhatikan baik-baik hal ini. Ya. Sebab kadang-kadang orang itu bisa terlalu rohani sehingga jadi melawan firman Tuhan. Ya. Saya kasih contoh ayat ini ya. Ini ayat terkenal. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang mesti menjaga hati? Kita sendirilah. Maka saudara tahu ada nyanyian kan? Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Tidak alkitabiah sama sekali. Karena Alkitab sendiri mengatakan supaya kita itu disuruh menjaga hati kita sendiri. Nah, kenapa bukan Tuhan yang menjaga saja? Saudara sekalian, yang bicara begini juga Tuhan melalui Alkitab. Tuhan suruh kita, jagalah hatimu. Jadi kita lakukan apa yang memang kita perlu lakukan. Kita perlu memperhatikan hal satu penting ini. Bahwa ada bagian tertentu dalam hidup kita adalah bagiannya Tuhan. Ada bagian tertentu memang adalah bagiannya manusia. Yang bagiannya Tuhan jangan kita campuri. Ya. Nah, yang bagiannya manusia jangan kita hindari. Sekalipun dengan alasan yang sangat amat rohani. Biar Tuhan yang bekerja. Ya. Nah, ini yang demikian ini karena hasil pengajaran bahwa orang menghindari tanggung jawab. Alasannya adalah semua karena kasih karunia. Nah, apakah saya percaya kasih karunia? Saya ini mengandalkan sepenuhnya kasih karunia. Dalam hidup saya dan pandangan saya, sangat andalkan yang namanya kasih karunia. Saya tahu siapa diri saya. Ya. Nah, tapi saya juga sadar, saya juga mesti lakukan bagian memang untuk diri saya lakukan. Ya. Nah, saya juga menyadari bahwa kasih karunia menurut Yudas pasal 1, ayat yang keempat, kasih karunia itu bisa disalahgunakan juga. Orang mesti perhatikan hal demikian. Saudara coba perhatikan ya, Filipi pasal 2, ayat 12. Filipi 2, ayat 12. Ya. Filipi 2, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah ya, artinya sudah mengerjakan, sekarang diterusin aja. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita diminta mengerjakan keselamatan kita. Tapi ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan, motivasinya maksudnya, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ayat 12 kita bekerja, ayat 13 Allah juga bekerja. Dia memberikan motivasi dan berikan kekuatan kemampuan untuk kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Tapi tetap kitanya yang mesti bergerak, bukan diam saja. Saudara-saudara paham ya, bahwa ada bagian tertentu adalah bagian Tuhan, bagian tertentu adalah bagian manusia. Ya. Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tapi beberapa orang itu justru sengaja cari godaan, saudara sekalian. Udah tahu di sana tempatnya setan, masih ke sana juga tuh. Jadi maksud saya menunjukkan bahwa perintah Paulus ini adalah perintah yang sangat alkitabiah. Nggak keliru sama sekali. Ya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ya. Nah, nasihat ini nasihat yang pas untuk zaman ini. Awasilah dirimu. Apa yang perlu kita awasi? Ada 4 minimal, oke? Ada 4 yang minimal ya. 1, 2, 3, 4. Nomor 1, awasilah pergaulanmu. Siapa temanmu? Siapa yang saudara-saudara sering ajak diskusi, habiskan waktu bersama. Ya. Apakah pergaulanmu membawa kamu semakin baik? Ya. Oke, Filipi ya, Filipi. Pasal yang kedua, ayat 12-13. Saudara sekalian, begini, apakah pergaulan kita membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau justru sebaliknya? Coba perhatikan 1 Korintus 15 ayat 33. Ini ayat yang klasik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ini sudah seringkali dipakai. Oke? Seringkali dikutip, seringkali dibacakan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kalau saudara mainnya itu sama orang pemberani, lama-lama saudara akan jadi pemberani. Benar nggak? Ya, kok lingkungan saudara orangnya berani-berani semua, lama-lama saudara jadi berani. Sebaliknya, kalau saudara mainnya sama penakut, ya lama-lama saudara jadi penakut juga.
Kalau teman diskusimu, teman mainmu adalah seorang yang visioner, lama-lama saudara jadi visioner. Kalau saudara diskusinya itu, saudara sekalian, semua orang hidupnya nggak benar, lama-lama jadi nggak benar. Tapi mungkin ada yang protes. Pak, bagaimana dengan Tuhan Yesus, Pak? Yang bergaul sama orang berdosa. Ya. Jawaban saya begini, saudara sekalian. Dunia ini mana orang nggak berdosa? Semua orang juga berdosa kok. Kalaupun Tuhan Yesus main sama Farisi, sama juga itu orang berdosa semua. Oke, saya ngerti maksudnya lah. Orang berdosa yang dijauhi oleh orang. Tapi perhatikan, yang dijauhi oleh orang-orang itu belum tentu orang jahat, saudara sekalian. Itu kan dikategorikan orang berdosa oleh sekelompok orang namanya Farisi. Yang pandang rendah orang tertentu, kerjaan tertentu, saudara sekalian. Ya. Mungkin ada yang tanya, tapi Pak, gimana Pak kalau ada hamba Tuhan melayani para preman, para pelacur demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, jelas saya anggap begini, bedanya adalah begini. Bahwa seorang datang melayani, itu ketika dia datang, pola pikir dia sangat jelas. Saya masuk ke sini untuk mengubahkan mereka. Itu penting. Mindset ini. Saya ke sini untuk mengubahkan mereka. Sehingga kita bisa jaga diri kita, jangan sampai kita balik diubahkan oleh mereka. Ya. Saya kasih contoh ya. Ini ada hamba Tuhan. Saya tidak sebut namanya lah ya. Saudara-saudara, soalnya kalau saya sebut namanya, saudara mungkin akan kenal dengan beliau. Hamba Tuhan ini melayani sekelompok orang yang menurut saya perlu dilayani. Orang-orang itu merokok, orang-orang itu minum alkohol, orang-orang itu badannya tatoan. Oke. Jadi dia memutuskan untuk saya mesti jadi seperti mereka. Jadi demikianlah dia tatoan, dia kemudian mulai minum-minum, dia kemudian mulai merokok. Ya. Nah, alasannya ketika ditanya, jawabannya simpel sekali. Saya mesti melayani mereka, saya harus sama dengan mereka. Sesuatu yang kita perlu perhatikan dengan baik-baik, saudara-saudara sekalian. Karena kita mesti bisa berempati, tapi jangan jadi seperti mereka. Maksudnya gini, apakah melayani, katakanlah para wanita pekerja seks komersial, PSK, kita mesti terlibat di situ? Kan enggak kan, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi saya anjurkan saudara-saudara adalah saudara perlu ukur kekuatan. Ya. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang kekuatan kita ini nggak kuat, kita ini ke sana. Saya dulu pernah diminta menolong satu anak muda yang punya teman pakai narkoba. Ya, temannya bertiga pakai narkoba. Nah, si teman ini, yang satu ini ke teman-temannya, maksudnya ingin perbaiki mereka lah. Tapi dia 1 lawan 3. Berakhirnya yang pakai narkoba bukan lagi 3, jadi 4, termasuk dia. Ya. Sampai sekarang masih terus bergumul dengan hal demikian. Jadi jagalah pergaulanmu, awasilah pergaulanmu. Nomor 2. Awasilah pikiranmu. Pikiran itu adalah ibu dari perbuatan. Setiap perbuatan kita dimulai dari pikiran kita. Jadi karena itu dari pikiran berlanjut ke perbuatan. Maka seseorang mesti terus-menerus mengontrol dan mengecek pikirannya yang tiap hari itu. Ya. Saya kira saudara-saudara bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali. Filipi 4 ayat 8. Saudara sudah tahu ayat ini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Paulus itu mengajar kita semua untuk kita itu lakukan sesuatu. Apa itu? Kita mesti berpikir sebelum berpikir. Think before you think. Berpikirlah sebelum saudara itu mikir. Coba pikirkan dulu pikiran yang nongol ini, itu sebenarnya benar nggak, mulia nggak, manis nggak, suci nggak, dengar nggak, kebajikan bukan. Kalau bukan, saya ini mesti buang itu semua. Saya jangan mikir yang itu. Saya sekarang mikirnya yang baik, yang suci, yang mulia gitu aja. Nah kalau saudara tanya sama saya, itu bisa apa? Nggak bisa, masa bisa begitu Pak? Loh, saudara-saudara sekalian, satu itu firman Tuhan. Kedua, saya sudah praktekkan ini. Dalam hidup saya, banyak kekhawatiran datang. Ya, banyak hal yang menakutkan datang. Dan saya suatu hari, pas waktu itu mesti khotbah, diminta khotbah. Jadi saya persiapan khotbah. Lagi persiapan khotbah, masuk itu pikiran yang menakutkan. Dan saya bilang sama pikiran saya lagi mau persiapan khotbah. Jadi yang ini saya nggak mau mikir. Saya mikir ntar aja itu, ntar aja. Saya mikirnya ntar aja. Dan dia hilang.
nggak muncul lagi. 5 menit kemudian dia muncul lagi. Nongol lagi tuh pikiran itu. Dan saya bilang, ntar aja mikirnya minggu depan. Kenapa? Minggu ini saya mesti khotbah, soalnya saya mesti mikir yang ini. Yang itu saya nggak usah mikir. Nggak usah, ntar aja. Dah. Hilang. 5 menit kemudian dia muncul lagi. Saya mesti atur dia. Gini terus. Singkirkan dia terus. Sampai suatu titik, akhirnya nggak muncul lagi. Jadi saudara bisa nggak mengatur pikiranmu? Bisa sekali. Sangat bisa. Ya. Jadi awasilah pikiranmu. Okay. Nah, lalu kemudian nomor 3. Tentu awasi pikiran itu dari 2 ya. Mata dan kuping ya. Awasi matamu, awasi kupingmu. Perhatikan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Oke? Ya. Oke, nomor 3. Jadi tadi pertama, awasilah. Yang pertama-tama itu pergaulanmu. Kedua, awasilah pikiranmu. Ketiga, awasilah tingkah lakumu. Hukum tabur tuai masih berlaku sampai sekarang ini. Apa yang kita tabur akan kita tuai nanti. Nah, apa yang saudara tabur sekarang ini dengan kehidupanmu, dengan perbuatanmu? Taburnya bagus apa jelek? Nah, karena saudara sekarang kita bisa menentukan kita mau menuai apa nanti. Dengan jalan kita menabur apa. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Kurang lebih seperti tadi dia ajarin kepada Timotius. Jadi dia sekarang juga mempraktekkan, aku melatih tubuhku. Nah, saudara perhatikan begini, yang dimaksud dengan melatih tubuhku itu bukan dalam arti dia berolahraga ya, bukan ya. Karena kalau saudara, karena itu background dia kasih contoh itu sebenarnya itu olahraga. Jangan sampai saudara keliru bahwa masuk surga itu ditentukan oleh berapa gede otot saudara. Oke, bukan. Oke. Nah, jadi tubuh di sini itu bukan bicara tentang tubuh secara fisik. Tapi tubuh dalam arti perbuatan. Ya. Nah, saudara-saudara mesti melatih tubuh, menguasai tubuh kita. Artinya keinginan daging kita ini, tubuh kita ini bisa kita jaga. Jangan sampai dia inginkan hal-hal yang tidak baik. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan bahwa kita ini mesti ketika mau datang ikut dia, kita mesti menyangkal diri, kita mesti pikul salib. Ya, kita mesti sangkal diri kita, berkata tidak kepada diri kita, saudara-saudara sekalian. Jadi awasilah pergaulanmu, awasilah pikiranmu, awasilah tingkah lakumu. Terakhir, awasilah mulutmu. Tahu kata pepatah kan, mulutmu adalah harimaumu. Seringkali maksudnya orang tuh kena masalah gara-gara mulut. Ya. Sehingga di Amsal pasal 10 ayat 19 itu dikatakan begini. Di dalam banyak kata-kata ya, ada dosa. Jadi penting saudara sekalian begini loh. Makin banyak seorang ngomong, makin besar kemungkinan dia itu bikin salah dengan mulutnya. Ya. Ada satu orang namanya Sokrates dari kota Konstantinopel. Sekarang namanya Istanbul. Ini bukan Sokrates yang sebelumnya yang di Yunani itu ya, yang filsuf itu bukan. Ini beda, orangnya beda. Ini orang Kristen, ya. Sokrates ini seorang sejarawan gereja. Oke. Dia cerita begini, ada orang datang kepada dia dan minta kepadanya, "Pak, tolong ajarin saya Alkitab." Atau kitab Mazmur atau apalah. Jadi Sokrates membuka Alkitab dan membacakan Mazmur 39 ayat yang ke-2. Mazmur 39 ayat 2. Bunyinya begini. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Nah, pas baca bagian itu, mendadak si orang yang minta belajar itu, namanya Pambo, itu mendadak tutup Alkitabnya. Terus dia bilang sama Sokrates, bagian ini saya pelajari dulu ya, baru kita lanjut ya. Jadi dia kemudian keluar, tinggalkan Sokrates. Sokrates menunggu, ini murid datang lagi enggak? Dia tunggu, ternyata ini orang nggak nongol sampai bertahun-tahun, lama sekali. Akhirnya suatu hari, Sokrates ketemu sama dia
nggak sengaja. Lalu dia ditanyain, kamu ini kemana aja? Kok nggak nongol? Saudara nggak, Pambo bilangnya apa? Dia bilang, saya lagi pelajari bagian Alkitab yang kemarin Bapak ajar itu. Jangan sampai berdosa dengan lidah. Saya lagi pelajari itu, Pak. Ya. 45 tahun kemudian, ada orang bertanya kepada Pambo ini, kenapa Anda tidak belajar bagian Alkitab lain? Kok cuma satu ayat ini dalam 45 tahun? Ya. Pambo jawabnya sama saja. Saya masih berhasil lakukan itu. Saya masih terus belajar. Saudara mungkin bilang itu orang heran ya, tell me banget 45 tahun belajar satu ayat. Tapi saudara ngerti maksudnya, Pambo itu menyadari bahwa saya setiap saat, kalau tidak hati-hati, bisa berdosa dengan lidah saya. Ini contoh orang yang mengawasi dirinya sendiri, terutama mulutnya. Ya. Jadi saudara sekalian, jagalah mulut kita. Pada zaman sekarang bukan saja mulut kita, karena komunikasi kita, komunis zaman dulu kan komunikasi hanya pakai mulut. Kalau zaman sekarang kan bukan mulut, jempol, jari ngetik. Jadi perhatikanlah, jagalah saudara sekalian mulut kita dan jari kita. Oke, tapi sekarang tolong perhatikan Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini doa yang menarik sekali ya. Si pemazmur ini menyadari kekuatan mulut. Mulut punya kekuatan yang hebat, bisa positif, bisa negatif. Mulut bisa membangun atau menghancurkan. Mulut juga bisa menolong atau merongrong. Mulut bisa menyembuhkan atau melukai. Mulut bisa memuji atau memaki, memberkati atau mengutuki. Begitu perkataan sudah keluar, dia tidak bisa ditarik balik lagi. Nah, rumah tangga, hidup orang, perusahaan, gereja, keuangan, persahabatan, pekerjaan, sekolah atau kuliah. Pokoknya semua sisi kehidupan manusia bisa jadi hancur gara-gara mulut. Gara-gara berita yang nggak benar. Saya kasih contoh ya, berita bohong. Saudara-saudara, kalau ke Pontianak ya, jangan lupa, saudara-saudara mampir makan ya, oke? Itu ada bakmi namanya Oki. Bakmi Oki itu sudah ada waktu saya masih kecil di Pontianak. Tapi saya baru makan bakmi Oki itu tahun lalu, bayangin. Jadi selama 56 tahun itu saya nggak makan tuh bakmi itu. Saya ingat sih bakmi Oki sudah selama itu ya, barangkali 50 tahun ya. Mestinya sih menurut saya sih. Ya, ngetop lah pokoknya. Nah, saudara sekalian, bakmi Oki itu enak banget. Enak. Nah, jadi saya makan bakmi Oki dan saya bilang, wow, mantap. Oke. Nah, begini, beberapa tahun lalu si Oki ini terpaksa pergi ke lab. Kenapa dia mesti pergi ke lab? Dia mesti pergi ke lab karena ada berita bahwa si Oki ini ternyata kena HIV/AIDS. Oke, ya. Nah, jadi orang nggak mau makan karena yang bikin bakmi itu kena HIV/AIDS. Jadi terpaksa dia pergi ke lab karena tiba-tiba restorannya jadi sepi sekali. Ya, nggak ada yang mau makan. Terpaksa dia ke lab, hasilnya keluar, dia bikin konferensi pers. Nah, itu contoh yang namanya itu yang namanya contoh orang-orang itu gara-gara berita palsu itu jadi hancur-hancuran. Saudara kan tahu bakmi GM ya, bakmi Gajah Mada. Dulu juga pernah dituduh ya, pakai air rebusan bayi supaya bakminya itu katanya bisa terasa enak. Ini jelas kan nggak masuk akal, nggak masuk akal sama sekali. Ya, tapi ada aja orang yang percaya. Heran. Terpaksa bakmi GM pasang iklan di koran. Saya masih ingat saya baca iklannya tuh setengah halaman tuh membantah berita bohong itu. Berapa itu kerugian gara-gara itu kita nggak tahu, saudara sekalian. Saudara tentu tahu apa yang terjadi zaman-zaman dulu itu ada namanya Procter and Gamble.
perusahaan yang produksi Pantene, Pringles, Gillette itu dulu dibilang bahwa itu adalah logonya simbol penyembahan setannya. Harga sahamnya itu jatuh habis-habisan gara-gara itu. Produk dijauhi orang. Akhirnya Procter & Gamble itu sue beberapa orang ke pengadilan. Ya, gara-gara dianggap nyebarin berita palsu. Procter & Gamble itu dikasih ganti rugi sebesar 20 juta dolar. Itu sekian puluh tahun yang lalu loh. Itu angka besar sekali. Jadi desas-desus, gosip, kampanye hitam dan sejenisnya sekarang tidak lagi terbatas di mulut, tapi menyebar melalui yang namanya handphone, melalui sosmed, Facebook, Twitter, WA dan lain sebagainya. Ya, dulu berita bohong itu menyebar cuma satu-satu. Sekarang satu orang bisa menyebar ke sekian juta orang sekaligus. Ya, karena itu daya rusaknya semakin bertambah kuat. Jadi jagalah mulut kita dan jagalah jari-jari kita. Ya. Nah, doa pemazmur tadi yang kita kutip tadi itu saya ulang ya. Di mana dia berkata, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Saudara perhatikan, Mazmur 39, aku mau jaga diriku supaya tidak berdosa dengan lidahku. Di sini kebalikannya, ini orang berdoa, ya. Dia berdoa minta Tuhan jagalah saya punya mulut, ya. Nah, jadi ada dua pihak. Saya mesti jaga diri saya, jaga mulut saya, tapi saya juga minta kekuatan Tuhan untuk jaga diri saya. Kenapa? Karena dalam urusan mulut ini, saudara-saudara sekalian, dalam urusan mulut ini, kita jelas butuh pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena menggosip itu nyandu loh, adiktif, ya. Nikmat. Bisa ceritakan jeleknya orang, itu nikmatnya ada loh itu. Bisa cerita betapa parahnya orang, itu menimbulkan sensasi tersendiri loh. Betul nggak? Betul nggak? Ya toh? Ya. Kalau yang bilang betul ya, saudara sudah tahu kan seperti apa rasanya itu. Apalagi kalau lawan bicara kita nanggapin lagi dan nambahin informasi lagi. Lu belum tahu, sebenarnya ada lagi nih gua cerita. Itu tambah asik lagi itu. Itu serunya bukan main loh. Ya. Oh nggak pernah gosip ya? Oh ya, puji Tuhan. Sama dong. Ya. Saudara sekalian, jadi jelas pemazmur mengatakan ini, kita ini perlu Tuhan menolong kita. Mengendalikan mulut kita ini. Ya. Saya perlu Tuhan. Tapi saya sendiri juga perlu lakukan sesuatu untuk menjaga mulut saya. Oke? Ya. Begini saudara sekalian, ini beberapa saran saja untuk jaga diri kita ya. Jangan terlalu campur dalam urusan yang bukan urusan kita. Ya. Beberapa hal itu bukan urusan kita loh. Ya. Hidup sendiri udah cukup rumit. Ngapain ngurusin urusan orang lain lagi? Jadi saudara mesti hindari yang namanya gosip ya. Oke. Nggak bagus itu. Saudara perlu tahu satu hal ya. Ketika saudara gosip tentang si A kepada si B dengarnya senang tuh. Tapi si B juga mikir loh. Gila nih, teman gua satu ini nih. Ya. Si A kan teman baik dia. Itu aja dia jelekin. Gua juga bakal dijelekin loh. Saudara ngerti ya? Ya. Bahwa seseorang yang menggosipkan orang lain, pada akhirnya itu akan dijauhi orang. Ya. Jadi hindarilah gosip, saudara sekalian. Ya. Hindarilah, kata Paulus kepada Timotius, hindarilah persoalan yang dicari-cari. Ya. Kagak terlalu penting punya. Ya. Urusan-urusan yang tidak menyangkut keselamatan ya. Yang masih ya hal yang sifatnya itu nggak nyangkut keselamatan. Janganlah terlalu banyak debat dengan orang. Ya. Debat yang tidak terlalu penting, saudara sekalian. Ya. Saudara tahu apa kata Yakobus 1 ayat 19 ya? Itu nasihat bagus sekali untuk orang-orang dalam hal komunikasi ya. Oke, ya. Nah, saudara perhatikan begini, Yakobus 1 ayat 19. Ya, saya bacakan ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. 3 nasihat. 1, kita ini mesti lambat untuk berkata-kata, lambat marah, tapi cepat mendengar. Ya. Nah, jadi dorongan untuk ngasih komentar itu selalu ada itu. Tapi kadang-kadang kita perlu belajar untuk menahan diri kita. Ya. Untuk tidak terlalu banyak bicara, lebih banyak mendengar. Ya. Sekali lagi saya katakan tadi itu. Ya. Bahwa makin banyak bicara, makin besar kemungkinan salah. Menurut saya lebih baik kalau orang nanya begini, kok dia nggak ngomong ya? Ya, lebih baik orang ngomong gini, kok dia nggak ngomong ya? Daripada orang bilang, kok dia ngomong? Itu, oke. Mending kita bilang, kok nggak ngomong daripada, kok dia ngomong? Ya. Jadi, jaga diri kita, jaga mulut kita, saudara sekalian. Ya. Adalah penting untuk kita itu jangan ucapkan kata-kata yang negatif. Ya. Jangan suka maki orang, saudara sekalian. Ya. Nah, saya tidak bilang saudara jangan tegur orang yang salah ya. Tolong jangan salah paham. Saya tidak bilang jangan tegur orang yang salah. Ya, enggak. Salah tetap mesti ditegur. Ya. Saya juga tidak bilang saudara-saudara jangan konseling atau jangan cerita kekurangan tentang pasangan atau mungkin orang di rumah kepada konselor yang mampu menolong. Enggak ya. Saudara, kalau ketemu dengan seorang konselor yang memang mampu bisa jaga rahasia, saudara wajib untuk menceritakan permasalahan saudara. Itu beda, oke? Yang itu oke. Tapi yang saya khawatirkan adalah kita menceritakan hal yang kepada orang-orang yang sebenarnya tidak bisa terlalu banyak menolong, malah nggak jaga rahasia. Ya. Nah, jadi perhatikan saudara sekalian. Ya, karena begini kata Tuhan Yesus. Di Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Jadi kata-kata sia-sia, oke itu bisa diperbaiki. Kata-kata sia-sia itu apa sih? Menurut saya kata-kata sia-sia adalah kata-kata yang nggak terlalu penting, kata-kata yang sebenarnya nggak diomongin pun nggak apa-apa. Ya, nggak ngomong nggak apa-apa. Itu kata-kata sia-sia. Nah, kata-kata sia ini katanya ketika diucapkan nanti akan ditanyain lagi loh. Rupanya dicatat loh setiap kata-kata kita itu. Saudara tahu ya. Setiap kata-kata omong kita itu rupanya dicatat, ada rekornya. Dan nanti diputar kembali ketika pengadilan terakhir, hari penghakiman. Bisa nggak saudara bayangkan? Semua kata-kata saudara yang saudara pernah ucapkan, nanti itu dibuka lagi. Saudara ngeri nggak? Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saya pikir kita perlu mikir baik-baik. Bahwa semua kata-kata kita yang pernah kita ucapkan nanti di hari penghakiman itu akan dibuka lagi. Saudara-saudara ngeri nggak dengan yang kayak gitu? Okay. Ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi gimana caranya tuh? Kalau saudara-saudara ngeri banget, ngeri banget, tentu kita mesti gimana? Saya usul kepada saudara-saudara sekalian. Ya. Ngeri ya, ngeri banget. Saya juga ngeri. Saya usul gini saudara sekalian, oke? Saya usul ya. Ini kan katanya kata-kata sia-sia dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya. Nah, saya usul kepada saudara. Hari penghakimannya dimajuin aja. Sekarang aja. Maksudnya begini saudara sekalian. Saudara sekarang aja bicara sama sang hakim. Kan saudara tahu karena hakimnya siapa kan? Namanya Yesus. Ya. Saudara cerita sama dia. Saudara berdoa aja sama dia gitu loh. Ya. Karena penghakiman terakhir nanti itu di depan umum soalnya. Kata saudara ngomong apa dibuka semua. Itu ngeri itu. Jadi mumpung sekarang aja kita majuin. Kita bilang Tuhan Yesus. Aku orang berdosa Tuhan. Aku ini banyak salah dengan mulutku Tuhan. Aku minta Tuhan mengampuni aku. Mengampuni segala omonganku yang sia-sia.
omonganku yang ngaco itu, omonganku, sekalian masukin juga itu, perbuatanmu itu, semua itu diakui aja sekarang, dibuka aja sekarang. Jadi daripada dibukanya nanti, buka aja sekarang. Bicara sama hakimnya, ini loh perbuatan kayak gini nih, aku ini orangnya kayak gini, gini, gini. Ucapanku kayak gini, gini, perbuatan kayak gini, 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 gini. Diucapin aja semua. Buka aja semua, terus bilang sama hakimnya, aku minta tolong aku diampuni. Karena momen ini masih bisa. Tapi pada untuk penghakiman terakhir nanti, udah telat. Jadi mumpung sekarang masih bisa, saudara datang kepada hakim itu dan saudara sungguh-sungguh bilang begini, mulutku ini memang ngawur, ngaco, aku ini banyak salah dengan mulutku. Aku banyak salah dengan perbuatanku, banyak salah dengan sikapku. Sekarang aku tobat. Aku menyesali itu semua. Aku minta Tuhan tolong ampuni aku. Catatanku tolong dibikin bersih semuanya. Supaya tidak aku, dan beri kekuatan aku nggak ngulang lagi itu perbuatan. Saudara paham maksud saya? Saudara datang kepada Yesus dan minta dia ampuni segala dosa-dosa saudara. Akui dosa-dosamu, minta Tuhan ampuni, bersihkan catatanmu, saudara-saudara sekalian. Catatannya dibersihin, bebas semua bersih. Ya, karena katanya, jauh ke dalam tubir laut. Ya, Tuhan melemparkan semua dosa kita. Sejauh timur dari barat. Demikianlah dijauhkannya pelanggaran kita daripada kita. Jadi catatan kita jadi bersih lagi. Ya, catatan kita itu bersih lagi, bersih sebersih-bersihnya. Kita dimulai dengan lembaran yang baru. Bukan catatan lama dicorek-corek gitu masih kebaca. Enggak. Langsung ganti kertas baru. Saudara diberi kertas yang baru. Saudara terima ini pengampunan dari Tuhan. Saudara terima kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan dinyatakan atas hidupmu, atas dirimu. Yang lama itu, catatan lama itu sudah berlalu semua ketika saudara mengaku kepada Tuhan dan minta ampun. Maka ini janji Alkitab. Jikalau kita mengakui dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Sehingga dia pasti akan mengampuni dosa kita dan bersihkan kita dari segala kejahatan. Ya. Ini janji. Janji yang luar biasa sekali buat semua kita yang pernah salah, semua kita yang pernah dosa. Dan saya bicara semua saudara dan saya, kita bersama-sama, oke? Saya ada dosa nggak? Saya ada dosa. Saya ada ngaconya nggak? Saya ada ngaconya. Saya ada kelemahan nggak? Saya ada kelemahan. Semua kita punya dosa, punya kekurangan. Mari kita datang kepada Yesus, hakim segala hakim itu, dan kita minta kepada dia, sekarang pengadilannya dimajukan saja. Tuhan, aku ini bersalah. Aku mengakui aku ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya kekurangan dan masalah. Aku orang yang punya banyak kelemahan. Tuhan, ampuni aku. Sehingga saudara-saudara tidak bisa lagi dihakimi di belakang nanti. Catatanmu sudah bersih. Gimana kalau saya dosa lagi, Pak Sukirno? Kalau saudara dosa lagi, saudara datang kepada Tuhan dan minta Tuhan ampuni dosamu sekali lagi. Ya. Nah, saudara jangan cuma minta supaya diampuni dosa, tapi minta supaya diberi kekuatan juga untuk menang terhadap dosa. Nah, saudara-saudara terkasih, jadi Tuhan itu ketika kita datang dan mengakui kita salah, sekalipun dosamu merah besar sebesar-besarnya, saya percaya nggak ada dosa yang terlalu besar. Buat Tuhan ampuni. Ya. Suatu hari saya ada di puncak. Satu retret anak muda, anak remaja. Dan jam 6 sore saya diminta untuk datang ke pinggir jurang. Pinggir jurang beneran. Di pinggir jurang itu seorang anak muda umur 13 tahun sedang menangis dengan sangat amat sedihnya. Dan saya tanya apa yang terjadi. Saya diminta untuk konseling anak tersebut yang ternyata jatuh ke dalam dosa besar sekali. Yaitu udah umur 13 tahun dia sudah terlibat dalam gaya hidup gay. Ya. Malam itu saya konseling dia, bicara tidak terlalu lama, tapi kemudian saya bacakan ayat tadi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengakui dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Sehingga ya pasti akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Malam itu dia bebas. 7 tahun kemudian, umurnya 20 tahun, dia ketemu saya di satu acara di Hotel Kempinski. Untuk terima kasih kepada saya bahwa semenjak malam itu, dia terima pengampunan Tuhan, dibersihkan Tuhan, dan sampai hari itu 7 tahun berlalu, dia bilang saya tidak pernah lagi jatuh dalam dosa seksual tersebut. Dan hari ini dia datang bawa pacarnya
Untuk kenalan ke saya, pacarnya lawan jenis ya. Oke, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan itu berikan pada kita kesempatan untuk bersihkan catatan kita, bersihkan jiwa kita, pikiran kita, diri kita. Kalau saudara nanti masih akan jatuh dalam dosa nggak? Iya, kita masih dalam daging ini. Mungkin setelah kita minta ampun sama Tuhan, kita masih bisa dosa lagi. Untuk itu, Tuhan itu mengatakan, ya kalau kita salah lagi, datang lagi kepada Tuhan, minta diampuni kita. Ya, karena pengampunan Tuhan nggak cuma satu kali. Pengampunannya itu terus menerus, saudara-saudara sekalian. Ya. Kita saja manusia-manusia yang lemah ini disuruh ampuni sesama kita 70 kali 7 kali. Ya. Itu bukan baru 90 kali, bukan. Maksudnya ampuni terus-menerus. Apalagi Tuhan sama kita. Jadi saudara-saudara sekalian, terimalah pengampunan dari Tuhan atas hidup saudara. Ya. Saudara terima kebebasan ini. Ya. Terimalah kelegaan ini, saudara sekalian. Sehingga nuranimu tidak menuduh engkau lagi. Ya, sehingga engkau damai dengan Tuhan, beres dengan Tuhan, saudara bisa berdoa dengan tenang kepada Tuhan, percaya bahwa saudara dengan Tuhan tidak ada lagi penghalang. Ya, mari kita terima pengampunan dari Tuhan, pembersihan dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita, atas segala kengawuran kita, atas segala kekonyolan kita. Semuanya saudara sekalian dibersihkan oleh Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ketika suatu hari kita maju untuk dihakimi saudara sekalian, kita sudah tahu satu hal, catatan kita sudah bersih. Ya. Dan bagi kita itu bukan lagi menakutkan, itu bukan lagi penghakiman, tapi untuk menerima pahala dari Tuhan buat kita sekalian.